Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah, mari kita beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Marji Ririhena Dewana. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya pasalnya yang ke-60 ayatnya yang pertama menyatakan demikian, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu menibakan kami di minggu baru dalam anugerah-Mu. Kami memasuki hari-hari yang sungguh menjadi misteri bagi kami. Kami menjalani minggu hanya dalam belas kasihan-Mu. Beri kami energi untuk mengisi hari-hari terbentang dengan kekuatan tangan-Mu, untuk terus berdampak dalam hidup, dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, dengan menjadi terang atau bahkan garam yang tak terlihat namun dirasakan. Berilah pada kami kekuatan untuk tidak hanya banyak bicara dan mengkritik, tetapi memberi diri dalam kesempatan pertama untuk menjadi agen perubahan dalam kehidupan keseharian kami. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika engkau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan. Bacaan Alkitab yang akan kita pakai untuk menjadi dasar dari pemberitaan firman diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-5. Kita membaca ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Mari jemaat kita mempersiapkan teks Alkitab ini, dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita bersama berdoa mohon bimbingan Roh Allah yang kudus. Mari satu dalam doa. Setiap kami yang di pagi-pagi ini, bahkan di hari Minggu ini, datang kepada Tuhan, adalah anak-anak Tuhan yang merasakan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kami di minggu yang sudah berlalu. Ada banyak pengalaman di sana, baik susah maupun senang, dan Tuhan menuntun tangan kami untuk melewatinya. Kami akan berjalan memasuki minggu yang baru, dan kami sadar siapakah kami yang sanggup melanjutkan hidup ini di tengah-tengah berbagai misteri yang kami sedang jalani. Tuhan, hadirlah di tengah hidup kami ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh itu yang membimbing kami mengerti firman Tuhan, dan di dalamnya kami melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena semua anak-anak Tuhan yang ada hari ini, kami sedia untuk mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 yang menyatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat pagi dan selamat memasuki minggu yang baru hari ini. Tema ibadah minggu ini oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat diberikan tema atau judul Tunjukkanlah atau Tunjukkan Identitas Kristianimu. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat gambar ini maka kita sedang menyaksikan sebuah foto atau gambar dari sejarah kekristenan di Sumatera, tepatnya di Pulau Nias, ya, pulau sebelahnya lagi dari Sumatera. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah kekristenan Indonesia pada umumnya, ataupun dalam sejarah kekristenan di daerah-daerah Kristen di Indonesia, maka kita menyaksikan bagaimana pekabaran Injil awal yang dibawa masuk oleh para sending itu paling tidak menolong orang-orang Kristen di berbagai wilayah di daerah-daerah itu dengan dua cara, yaitu membuat mereka menjadi pandai, yaitu lewat pendidikan, dan yang kedua adalah membuat mereka menjadi sehat lewat kesehatan. Dua model pekabaran Injil yang dikerjakan oleh para sending, oleh kekristenan awal di Indonesia itu sangat menjawab persoalan dan konteks masyarakat Indonesia yang miskin dan sangat susah pada saat itu. Akses untuk pendidikan, akses untuk kesehatan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, segelintir orang yang punya tempat, yang punya posisi, yang mudah untuk mengaksesnya. Tapi orang-orang sederhana, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbatas tidak bisa mengakses pendidikan. Sulit sekali mengakses kesehatan. Karena itu sending membangun pusat-pusat kesehatan masyarakat. Sending membangun pusat-pusat pendidikan di daerah-daerah itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kemudian kita menemukan dalam perkembangan kekristenan awal di Indonesia lahir tokoh-tokoh Kristen dari berbagai daerah, karena mereka dididik, karena mereka dengan baik bisa mengakses tempat-tempat untuk membuat hidup mereka atau diri mereka kemudian bertumbuh dan berkembang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cukup lama pekabaran Injil bahkan kekristenan memasuki dua area itu dengan sangat baik. Sampai kemudian kita mengenal dan mengetahui bahwa ada banyak sekali cara untuk melakukan pekabaran Injil yang kemudian
tidak dirawat dengan baik. Kita punya banyak rumah sakit, kita punya banyak lembaga pendidikan, tapi kemudian hampir tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ada banyak yang mati suri di tengah jalan. Padahal kita kalau membaca historisitas keindonesiaan, maka kita menemukan bahwa disitulah peran gereja, peran kekristenan, sumbangsi besar kekristenan bagi Indonesia adalah pendidikan dan kesehatan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kemudian membaca teks yang hari ini kita baca dan kita renungkan, maka kita sedang diajak juga untuk melihat sebuah bacaan Injil, khususnya dalam Injil Matius, yang memberikan kita gambaran tentang bagaimana identitas kekristenan di sebuah masyarakat yang berwarna Yahudi dengan penjajahan Romawi saat itu dihidupi oleh orang-orang Kristen awal. Ibu bapak, dalam konteks ekonomi, orang-orang Kristen yang dituju oleh Injil Matius ini punya paling tiga kelas ekonomi mereka. Ada kelompok elit, ada kelompok pegawai, tapi juga ada rakyat kebanyakan atau yang biasa disebut rakyat jelata. Dan Yesus hadir di tengah masyarakat yang cukup heterogen ini. Dengan apa? Dengan memberikan perhatian yang sangat khusus bagi mereka yang menderita. Yesus hadir di tengah masyarakat elit, pegawai, tapi masyarakat miskin pada saat itu. Tapi perhatian yang khusus diberikan memang bagi mereka yang amat sangat menderita pada saat itu. Ibu bapak, karena itu kalau kita membaca perikop sebelum bacaan kita yang mengawali khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang ucapan bahagia, Bapak Ibu saudara-saudara, maka ucapan ini seperti sedang menjungkir balikan pemahaman umum masyarakat, tapi juga kekristenan saat itu tentang kebahagiaan. Kalau orang bicara kebahagiaan itu kalau punya banyak harta, punya banyak uang, memiliki semua yang banyak, maka justru kalau kita baca pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, Yesus seperti sedang menjungkir balikan pemahaman umum pada saat itu. Ibu bapak, bahkan ketika ia selesai bicara tentang ucapan bahagia, ia melanjutkan khotbah di bukit itu dengan bicara kepada murid-murid dan orang banyak yang mengikuti dia tentang garam dan terang dunia. Ibu bapak yang diberkati Kristus, karena itu khotbah Tuhan Yesus ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa konteks. Yesus berangkat dari konteks yang ada saat itu dan dia bicara kepada para muridnya yang sedang susah, yang sedang menderita, yang sedang berada dalam jajahan Romawi, sekalipun mereka adalah orang-orang Yahudi saat itu. Nah saudara-saudara, gambaran garam itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan sifat murid-murid dan para pengikutnya agar belajar menjadi garam. Garam pada dirinya memiliki manfaat. Manfaat apa? Mencegah kebusukan. Karena itu kalau kita meletakkan makanan untuk tidak gampang busuk, biasanya akan ditaburi garam gitu ya, supaya mencegah kebusukan yang cepat, memberi rasa, dan ia juga berfungsi maksimal bukan ketika dia menjadi gumpalan atau berkumpul, tetapi ketika dia larut dalam sesuatu. Garam itu semakin berfungsi justru ketika dia larut dalam air, larut dalam makanan. Maka fungsinya semakin terasa. Bukan ketika dia menjadi bongkahan garam. Ibu bapak saudara-saudara, karena itu garam yang menjadi tawar dalam bahasa Yunani dipakai morante, itu juga diterjemahkan sebagai sebuah kebodohan. Garam yang menjadi tawar itu seperti orang bodoh yang tidak lagi bermanfaat, yang dibuang dan diinjak orang, kata Tuhan Yesus dalam teks ini. Ibu bapak, apa yang mau dikatakan dengan ayat 13 ini? Tuhan Yesus mau bilang bahwa kalau garam, kalau hidup para murid, kalau hidup para pengikut Yesus saat itu sudah tawar, sudah tidak lagi berfungsi bagi yang lain, tidak lagi berfungsi maksimal, tidak lagi memberi rasa, walaupun tidak kelihatan, tidak lagi mencegah kebusukan, tapi justru membusukkan.
maka sebenarnya dia tidak lagi punya manfaat. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam analogi garam ini. Hal itu menggambarkan bahwa fungsi garam pada diri para murid, fungsi garam pada diri orang-orang Kristen saat itu harus dijaga di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Kristus, ternyata bukan hanya bicara tentang garam. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus juga di ayat 14 sampai 15 bicara tentang terang. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, kamu adalah terang dunia. Kata Yesus demikian. Dia mengawali kalimat tentang terang ini dengan mengidentifikasi para murid. Dan orang banyak yang mengikut dia, yang mendengar khotbahnya di bukit itu, dia mengidentifikasi mereka bukan hanya dengan garam, tetapi juga dengan terang. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ada dua gambaran di sana. Terang yang dikatakan pertama-tama adalah kota yang terletak di atas gunung, kata Yesus, tidak mungkin tersembunyi. Mengapa? Karena cahaya-cahaya lampu kecil di malam hari yang banyak jumlahnya itu akan terlihat sinarnya dari kejauhan. Kalau kita pergi ke Israel, maka kita lihat kota Yerusalem itu dari puncak, dari atas gunung, kalau kita melihat dari bawah, itu akan kelihatan terangnya. Ya. Karena apa? Dia ada di atas gunung, dia ada di puncak gunung. Karena itu dari kejauhan pun orang bisa melihat terangnya. Itu yang mau digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam teks ini. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, orang yang tidak menyalakan orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Ini gantang versus kaki dia. Ibu Bapak, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa menjadi terang itu bukan kemudian ditutupi dan disembunyikan. Atau ada dalam konteks tertentu. Menjadi terang itu adalah di atas kaki dia, nampak, kelihatan. Mengapa demikian? Sekali lagi supaya cahaya dari terang itu menerangi semua orang dalam rumah itu. Tidak ada orang yang menyalakan terang dan kemudian menutupnya. Tapi orang menyalakan terang dan meletakkannya di atas kaki dian. Kaki dian adalah tempat lilin atau tempat cahaya-cahaya itu diletakkan. Karena itu dia memberikan sebuah gambaran gantang versus kaki dian. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, hal-hal ini sekali lagi mau menunjukkan, menggambarkan kepada para murid sebuah dorongan bagi para murid untuk memancarkan terang yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus. Ini dorongan yang sangat kuat dari Tuhan ketika Yesus mengajarkan khotbah di bukit. Ya, kita memahami konteks khotbah di bukit, pada saat itu ada banyak orang yang mengiring dia, dan karena itu Yesus mengajarkan banyak hal yang tercatat dalam pasal 5 sampai 7 Injil Matius ini tentang khotbah di bukit Yesus, tentang banyak hal yang Yesus ajarkan. Salah satunya Yesus mengidentifikasi para murid dengan garam dan terang dunia. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mereka diharapkan memancarkan terang itu sekalipun pelita mereka, terang mereka itu kecil, tapi tetap bercahaya. Karena dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang gelap. Karena itu harus diletakkan di tempat yang tepat. Karena itu gantang versus kaki dian. Jangan di bawah, jangan tidak menjadi kelihatan. Tapi harus nampak dan bisa bermanfaat terang itu. Itu yang mau dikatakan ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu, ayat-ayat ini, ayat 16 ini mau menggambarkan bahwa terang fungsinya harus di depan untuk menerangi agar dapat dilihat semua orang. Karena itu dibilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Karena itu biasanya orang yang membawa cahaya dalam tradisi masyarakat pada saat itu, mereka nggak berdiri di bagian belakang, tapi mereka pasti di depan. Karena apa? Karena mereka yang menuntun, mereka yang lead. Terang itu harus di depan untuk kelihatan dari orang-orang yang mengikutinya. Dapat dilihat oleh semua orang. Terang atau perbuatan baik itu harus bisa dilihat, tapi juga dialami oleh diri sendiri, tetapi juga orang lain. Sehingga memuliakan Bapamu di surga. Itu yang dikatakan tadi oleh bacaan kita.
Bapak Ibu, kalau kita membaca kata Bapamu yang dipakai oleh Tuhan Yesus, ini menggambarkan relasi yang sangat dekat. Para murid, orang banyak, diibaratkan anak-anak dari Sang Bapa. Bukan lagi relasi hamba dan tuan. Hal ini juga mau menegaskan bahwa apabila seseorang hidupnya menjadi terang, yang juga menjadi garam, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi yang lain, tetapi sekaligus memuliakan Bapanya. Bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi yang lain, tetapi sekaligus cara hidup yang demikian, kata Yesus, memuliakan Bapanya. Relasi itu berganti dari relasi tuan dan hamba menjadi relasi bapa dan anak. Hubungan para murid dan orang banyak yang mengikut Yesus bukan lagi hamba, tapi anak dari Sang Bapa itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus, kalau kita membaca teks ini, pertanyaan reflektif bagi saya dan saudara-saudara adalah, apa makna teks ini di tengah-tengah perjalanan hidup kita? Yang pertama, saudara-saudara, sebagai sebuah bangsa, sebagai bagian dari kehidupan bersama, hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan realitas krisis multidimensi yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Ekonomi, sosial, politik, tapi juga kesehatan, itu sungguh-sungguh berdampak bagi semua orang. 1 tahun lebih kita belum selesai dengan pandemi ini. Beberapa negara, bahkan negara-negara di sekitar kita sudah hampir selesai dengan keadaan pandemi. Tapi kita masih saja berada, bahkan kita berada dalam kondisi yang sangat genting. Bapak Ibu saudara-saudara, kemarin Pak Luhut mengatakan bahwa kita sedang berada dalam satu masa, di 2 minggu ke depan ini, keadaan paling kritis dalam kondisi kesehatan di Indonesia. Karena itu 2 minggu ke depan, jangan berkeliaran. Jangan kemudian tidak memakai masker. Karena kondisi kesehatan yang paling buruk sedang dihadapi di negeri ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Kristus, ketika kita sedang berhadapan dengan krisis multidimensi yang luar biasa, mengancam kehidupan banyak orang. Ada saudara kita, ada sahabat kita, ada teman kita, ada kenalan kita yang terpapar, bahkan meninggal dunia karena virus ini. Kita sedih, kita berduka. Kita mungkin menjadi khawatir, cemas, bahkan takut dengan berbagai hal yang dialami di tengah-tengah situasi ini. Varian COVID ini bahkan membuat banyak orang menjadi gagap, bahkan gugup dengan situasi yang ada. Tapi saudara-saudara, persoalan terbesar dalam menghadapi masalah justru adalah ketika banyak orang sibuk menyalahkan orang lain, bahkan keadaan. Yang itu yang kita lihat ya, di banyak sekali di media sosial ya, orang menyalahkan pemerintah, orang menyalahkan ini, menyalahkan itu gitu ya. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, persoalan terbesar dalam menghadapi persoalan adalah ketika orang saling menunjuk, saling menyalahkan, saling meminta untuk orang lain berbuat sesuatu lebih dulu ketimbang dirinya. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, ini persoalan paling serius di tengah-tengah kehidupan. Di tengah rumah tangga juga ketika ada masalah kan kadang-kadang istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, anak menyalahkan orang tua menyalahkan anak. Bukannya kita kemudian melihat persoalan sebagai sebuah sekolah kehidupan dari Tuhan yang membuat kita belajar untuk semakin bertekun, untuk semakin dekat satu sama lain, untuk baku sayang satu sama lain, untuk saling menopang satu sama lain. Tapi yang terjadi justru adalah kita sibuk untuk blame, menyalahkan, menunjuk orang di tengah-tengah hidup ini. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, sekali lagi persoalan-persoalan yang kita hadapi di berbagai ruang hidup adalah sekolah kehidupan untuk menunjukkan identitas kita. Adalah sebuah proses yang diizinkan Tuhan untuk menunjukkan kualitas iman kita. Apakah kita belajar lebih tenang, kita belajar lebih sabar, kita belajar lebih rendah hati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Entah di rumah tangga, entah di gereja, entah di masyarakat. Apakah kita lebih sabar, kita lebih tenang, kita lebih rendah hati untuk saling menopang satu sama lain.
atau sekadar kita banyak bicara, saling menghakimi, ya, saling menyakiti satu terhadap yang lain. Ibu bapak yang diberkati Kristus, inilah sebenarnya kesempatan sekolah hidup bagi kita untuk mencari maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan 1 tahun lebih kita berhadapan dengan ini, Tuhan sedang merawat. Ini seperti bengkel yang sedang merawat keluarga-keluarga kita. Merawat kehidupan persekutuan kita, merawat kehidupan bermasyarakat kita. Sehingga kita lebih care satu terhadap yang lain. Sehingga kita lebih mencintai, memperhatikan satu sama lain. Saya mengatakan beberapa waktu yang lalu kepada dalam satu persiapan, saya bilang bahwa kadang-kadang kita merasa terganggu atau kita merasa beban. Tiba-tiba kita yang adalah orang tua harus juga menjadi guru di sekolah buat anak-anak. Ibu bapak, saya mau katakan dari mimbar ini, bersyukurlah kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merawat, mendampingi anak-anak kita belajar. Bersyukurlah kalau kita masih bangun tidur tengah malam dan kita lihat istri atau suami kita tertidur lelap di samping kita. Bersyukurlah kalau kita anak-anak bangun dan kita melihat orang tua kita bangun tidur dengan tubuh yang sehat. Karena ada banyak orang yang belum, bahkan tidak lagi mendapati itu dalam hidupnya. Bersyukurlah walaupun dengan berat, mungkin sulit, mungkin kita harus membagi waktu sedemikian rupa, tapi kita bisa merawat dan mencintai mereka di tengah-tengah keluarga kita. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan mengeluh. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak kemudian membuat kita menyalahkan di tengah-tengah hidup keluarga. Ketika anak-anak dengan kegembiraan mereka, celotehan mereka justru memberi warna dalam rumah tangga kita. Ibu bapak, ada keluarga-keluarga yang hari ini rindu untuk mendekap anaknya tapi tidak bisa memeluk mereka karena anak-anaknya sedang ada di ruang isolasi. Atau orang tuanya ada di ruang isolasi. Jadi kalau kita diberikan Tuhan sehat, kuat, kemampuan bertahan sampai saat ini, mari rayakan itu di tengah-tengah hidup kita. Bukan dengan saling mendorong, menyalahkan, menghakimi di tengah-tengah hidup ini. Persoalan terbesar adalah kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada ketika kita tidak rendah hati, tidak tenang, tidak sabar untuk berproses bersama di tengah-tengah hidup. Tuhan memakai semua persoalan untuk menjadi sekolah kehidupan bagi kita. Persoalannya apakah kita lulus di setiap tahapan sekolah hidup kita? Ataukah kita tetap di grade tertentu dalam hidup kita? Apakah kita lulus berproses dengan Tuhan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Ataukah kita tetap di kelas tertentu dalam hidup ini? Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua kita diingatkan sebagai orang percaya, kita sebenarnya telah memiliki identitas baru. Orang-orang Kristen yang dituju oleh surat Injil Matius ini, oleh Injil Matius ini tepatnya, mereka memiliki identitas baru. Karena itu kita yang memiliki identitas baru sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh meragukan, bahkan mengaburkan identitas kita. Kita adalah garam dan terang dunia. Apakah kita menjaga identitas itu? Sebagai garam mencegah kebusukan di tengah-tengah hidup, mencegah pembusukan, memberi rasa pada sekitar kita, walaupun mungkin gak kelihatan, tapi dirasakan kehadirannya, dirasakan kehadiran kita sebagai pribadi-pribadi Kristen, tapi juga sebagai gereja Kristen. Atau kita tetap berfungsi maksimal karena kita larut dalam arti kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup banyak orang yang dihadirkan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, kita berfungsi maksimal di sana. Kita terus berkarya bagi semua tanpa batas. Memberi arah sehingga dapat tetap memuliakan Tuhan. Saya ingat apa yang dikatakan Calvin, hendaklah hidupmu menjadi tetrum gloriam Dei, panggung kemuliaan Allah. Persoalannya, pribadi-pribadi kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, sudahkah menjadi panggung kemuliaan Allah? Lewat hidup kita, lewat tutur kita, lewat pilihan-pilihan kita. Ibu bapak yang diberkati Kristus, menjadi garam dan terang yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini adalah bagaimana kita hadir di tengah-tengah hidup kita dan dirasakan besar manfaatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dalam sejarah kekristenan ketika 1500-an, ketika Martin Luther berhadapan dengan pandemi pes pada saat itu. Ibu Bapak, di Jerman, situasi di Eropa yang berhadapan dengan pandemi, maka gereja menjadi garda terdepan pada saat itu. Sumbangsi kekristenan di tahun 1500-an itu lewat Luther adalah kehadiran Luther dan kehadiran gereja-gereja Kristen di Eropa pada saat itu adalah mereka merawat, mereka mendampingi orang-orang yang terpinggirkan pada saat itu, yang terkena pes. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya ingat apa yang dikatakan oleh Yewangu, Pendeta Yewangu, selaku mantan ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kekristenan bukan penumpang gelap di negeri ini. Orang Kristen bukan penumpang gelap. Sejak Indonesia berdiri, bahkan sebelum Indonesia ada kemerdekaan, tokoh-tokoh Kristen, orang-orang Kristen memberikan sumbangsi yang luar biasa bagi ke-Indonesia. Dan hari-hari ini saya dan saudara-saudara sedang diingatkan. Ini wake up call bagi kita. Membangunkan kita, mengingatkan kita. Mungkin kita sudah banyak berbuat, tapi kita diingatkan lagi untuk kembali berbuat dan terus berbuat. Jangan berhenti. Bahkan di tengah-tengah krisis-krisis yang ada. Krisis multidimensi. Apa yang kita buat bagi jemaat, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tetrum Gloriam Dei, panggung kemuliaan Allah, harusnya menjadi perjalanan hidup yang kita nampakkan. Ini bukan panggung kita, dunia bukan panggung kita, tapi panggung kemuliaan Allah, di mana Allah memakai semua kita untuk melakukan perannya masing-masing di tengah-tengah hidup. Pertanyaannya Ibu Bapak, saudara-saudara, sudahkah kita jadi garam dan terang dalam keluarga? Kadang-kadang orang asik sibuk dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam situasi, berbagai macam aktivitas. Tapi dari dalam rumahnya sendiri, dari tengah-tengah keluarganya sendiri, ia menafikan fungsi identitasnya sebagai garam dan terang dunia. Mulailah dari dalam rumah kita, di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Keluarga, gereja, dan masyarakat, sudahkah kita menjadi garam dan terang di sana? Di dunia real, tapi juga di dunia virtual hari-hari ini. Kadang-kadang ada banyak orang di dunia realnya dengan dunia virtualnya beda. Gitu ya. Ada yang begitu garang di dunia real, tapi di dunia virtualnya lembut. Atau sebaliknya, ada yang begitu lembut di dunia real, tapi garang di dunia virtual. Ibu Bapak, saudara-saudara, ini menggambarkan bagaimana psikologis kita sebenarnya. Hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan realitas itu. Ketika kepanikan, kecemasan, ketakutan melanda hidup banyak orang, bahkan mungkin juga diri kita. Pertanyaannya, siapa kita? Ketika kepanikan itu datang, ketika orang cemas, ketika orang takut, apakah kita hadir dengan menambahkan ketakutan? Karena itu kan sekarang banyak sekali orang senang share macam-macam yang diterima tanpa baca, share gitu. Orang ingin yang paling duluan men-share sesuatu tanpa proses edukasi, pendampingan terhadap berita-berita yang di-share. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kepanikan, kecemasan, dan ketakutan sedang melanda banyak orang, apakah kita hadir membawa kedamaian, ketenangan, kebahagiaan bagi orang lain? Gereja Tuhan sedang ditantang. Ini wake up call bagi kekristenan di Indonesia. Karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, kita sedang disapa lewat firman Tuhan ini. PPKM memang telah membatasi visi kita untuk beraktivitas. Kita tidak lagi boleh selama 2 minggu ini, karena itu himbauan dari majelis jemaat lewat pelaksana harian majelis jemaat yang dikirimkan, mengingatkan kita, warga gereja, taat pada pemerintah. Karena pemerintah punya instrumen untuk mengukur bagaimana kondisi bangsa ini untuk dapat dengan cepat keluar dari situasi ini. Karena itu jangan kemana-mana. Jangan diusahakan kita tetap ada di rumah. Kecuali untuk saat yang sangat penting, untuk sesuatu yang sangat urgent. Ibu Bapak yang diberkati Kristus,
Karena itu mungkin pastinya PPKM ini membatasi fisik kita, tapi jangan pernah membatasi hati kita, sikap kita sebagai orang Kristen dan gereja. Mungkin dan pastinya sekarang juga tembok-tembok gereja ini membatasi kita. Pintu-pintu gereja sedang tertutup, tapi pintu hati gereja, pintu hati kekristenan tidak boleh tertutup. Karena identitas kita sedang dipertaruhkan di tengah-tengah hidup kita. Jangan memakai berbagai alasan untuk bersembunyi di balik tembok-tembok gereja. Yang merasa kita aman di sana. Padahal ada banyak orang yang sedang miskin, menderita dan susah. Mari terus bergerak bersama. Jangan batasi diri dengan tempat, orang dan kelompok yang terbatas. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi saksinya lebih luas di tengah-tengah hidup ini. Tuhan yang sudah tolong kita, yang sudah jaga kita sampai dengan hari ini, yang sudah memberikan nafas hidup. Saya katakan kemarin dalam Zoom pagi, kalau kita bisa bangun pagi, itu anugerah yang luar biasa. Kalau kita masih bisa bangun dan buka mata dan kita bisa melihat matahari pagi, itu kemurahan Tuhan. Itu sesuatu yang amat sangat mahal hari-hari ini. Rayakan pemberian Tuhan itu dengan membuat dan menjadikan diri kita menjadi orang-orang Kristen yang berdampak seperti garam dan terang dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 155 bait 1 sampai 3. Kamu adalah garam dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, ada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Buatlah terangmu bercahaya, bagai pelita, bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Aku adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Siapa yang tetap mengikut aku, tak salah jalan, tak salah jalan, tak salah jalan dalam dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua diundang berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hati dan mulut kita sama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita tundukkan kepala dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Kami datang lagi pada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami nafas hidup yang baru, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh beraktivitas di hari baru, dan juga Tuhan kami terus mengharapkan di minggu yang baru ini, Tuhan menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh terima pagi ini. Tuhan memberikan kami hikmat-Mu, supaya kami semua tidak hanya mampu untuk menyampaikan firman, untuk mendengarkan firman, tapi semua kami menjadi pelaku firman di tengah-tengah hidup beriman kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah di tengah-tengah kehidupan kami, di ruang manapun kami dihadirkan, kami terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sesederhana apapun, sekecil apapun pelita kami, sekecil apapun garam yang ditaburkan, memberi rasa, memberi warna di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia, secara khusus Tuhan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan majelis sinode, mupel-mupel, jemaat-jemaat, dalam tangan-Mu Tuhan. Persekutuan ini kami bawa. Tuhan memberkati dan menolong gereja Protestan di Indonesia bagian Barat untuk menjadi alat kesaksian Tuhan di ruang manapun GPIB dihadirkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memakai GPIB Zebaut sejak awal, sebelum gereja ini GPIB berdiri. Bahkan Tuhan, kemandirian dari tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Zebaut terus Tuhan pakai menjadi kesaksian yang luar biasa di dalam tangan Tuhan, untuk menceritakan wajah Tuhan, wajah yang penuh kasih bagi setiap orang di tengah-tengah kehidupannya di Kota Bogor. Kami berdoa untuk semua pelayan Tuhan, diaken, penatua, dan pendeta, unit-unit misioner yang ada, warga jemaat. Kami memohon penjagaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian dalam jemaat ini. Kami memohon anugerah Tuhan, supaya di tengah-tengah panggilan pelayanan, persekutuan, dan kesaksiannya, jemaat GPIB Zebaut terus menjadi alat kesaksian Tuhan yang hidup. Ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan kegiatan-kegiatan dalam jemaat ini yang dengan terbatas dilakukan lewat media, Zoom, lewat YouTube. Kami serahkan Tuhan dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh ibadah, rapat-rapat, percakapan-percakapan, semuanya Tuhan berlangsung untuk hormat bagi nama Tuhan. Sembunyikan semua orang di belakang salib Tuhan, supaya hanya Tuhan yang nampak, hanya Tuhan yang diagungkan, hanya Tuhan yang dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus, kami menyerahkan mereka yang sakit, terbaring di rumah, ada di rumah sakit. Mereka yang mencoba mengakses rumah sakit, tetapi mereka tidak dapat mengaksesnya. Mereka yang sedang berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini. Mereka yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka yang memiliki kesempatan dengan kamar-kamar yang cukup. Maupun Tuhan, mereka yang dengan sangat terbatas masih berjuang untuk mendapatkan ruang-ruang isolasi sampai saat ini. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami pasrahkan hidup mereka. Tuhan, tolonglah umat-Mu. Berkatilah semua perjuangan, berkatilah makanan minuman, berkatilah obat-obat, tangan-tangan dokter yang merawat, para perawat yang berjuang bersama-sama untuk kesembuhan mereka. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami bawa mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk mereka-mereka yang
sakit lain Tuhan, berbagai penyakit yang sedang dihadapi umat Tuhan, bukan karena COVID-19. Kami memohon Tuhan juga menjamah, menguatkan, menyembuhkan mereka, meyakinkan mereka bahwa Tuhan ada, memegangi tangan mereka, bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit dan berat. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang membawa para janda, duda, anak-anak yatim, anak-anak piatu. Mereka yang secara ekonomi terbatas, mereka yang sedang berusaha, bahkan di tengah-tengah PPKM yang ada, harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang cukup bagi mereka. Tuhan tolong, biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu. Pakai gereja-Mu, pakai banyak orang di sekitar mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan PPKM dengan ketat dari rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan saat ini, kami menyerahkan anak-anak kami yang juga terdampak COVID-19 dan harus saat-saat ini Tuhan berada di rumah dengan berbagai macam dinamika rumah tangga, keluarga. Kami berdoa bagi mereka, psikologi mereka, pertumbuhan mereka. Tuhan jaga anak-anak kami, lindungi mereka Tuhan. Mereka yang masih berkumpul, bertumbuh, Tuhan pelihara hidup mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Biarlah dekapan orang tua, cinta keluarga, memberikan arti yang luar biasa dalam pertumbuhan psikis, tapi juga rohani mereka. Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa kami yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan ini. Presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan, kami berdoa biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan apa yang dicanangkan Tuhan betul-betul berhasil dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami boleh melampaui saat-saat yang berat ini dan kami boleh Tuhan keluar sebagai pemenang. Kami boleh mengalami bebas dari COVID-19 sebagai sebuah bangsa yang juga boleh bebas Tuhan dari keadaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan dan kuasa Tuhan. Kekuatan manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Dan karena itu Tuhan, semua orang yang sedang berteriak, minta tolong pada Tuhan, sendengkan telinga, cinta Tuhan untuk mereka. Untuk kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Kami berdoa saat ini ya Bapa, kami menyerahkan mereka-mereka yang saat ini Tuhan sebagai orang-orang yang secara fisik terbatas, mereka yang saat ini Tuhan adalah kelompok disabilitas, mereka yang tidak mampu untuk mengakses banyak hal dalam kehidupan ini. Tolong mereka juga Tuhan, dampingi mereka dalam melewati kehidupan, dan biarlah Tuhan menjadi jawaban di saat-saat yang sedang mereka hadapi. Ya Tuhan, inilah doa dan harap kami. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga dalam sektor-sektor, dalam jemaat GPIB Sebaut, tidak ada satupun yang luput dari penglihatan dan pengamatan Tuhan. Tuhan, jadilah tiang awan dan tiang api terus berjalan di depan kami, sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar, kami dikuatkan untuk menjadi garam dan terang dunia, dimanapun kami dihadirkan Tuhan. Kami tidak lengah dan tidak cemas di tengah-tengah situasi yang ada, karena ada Tuhan yang selalu meneguhkan kami. Ini harap kami Tuhan, ini doa kami. Ada banyak hal yang Tuhan sedang titipkan pada kami semua, sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai lembaga. Tuhan tolong kami semua, supaya kami terus menjadi arak-arakan yang menceritakan kebaikan Tuhan itu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, ampuni kelemahan kami, ampuni kegagalan kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa sumber karunia yang hidup, kami percaya dan mengaku bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal dari Tuhan sendiri. Kemampuan kami untuk berbagi dan melayani, serta memenuhi panggilan bersama di jemaat ini, juga merupakan kesempatan yang Tuhan beri. Dengan penuh syukur, kami bawa persembahan apa yang ada pada kami sebagai tanda hormat dan penyerahan diri. Kepadamu, ya Bapa, terima dan berkatilah kiranya pemberian ini, juga hati yang bersukacita dan ingin terus mengasihi. Jadikanlah persembahan kami ini saluran berkat bagi sesama dan pujian yang layak bagi kemuliaan Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah ini, marilah kita simak bersama Warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021 sebagai berikut.
Demikianlah warta baca minggu ini. Warta jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebotbogor.com. Kami mengundang seluruh warga jemaat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan jemaat. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat diundang berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukurmu atas berkat dan karunia Tuhan dalam hidupmu. Selesai, selamatku tiba di pantai permai, dan dari Tuhanku tak tercerai. Itu bagiku bahagia bakal. Ku selamanya bahagia, bahagia, bahagia bila ku pandang Tuhanku kelak. Aku bahagia, bahagia tetap bila kelak oleh karunia-Nya aku disambut di surga cerah, dan ku memandang sinar wajah-Nya. Itu bagiku bahagia bakal. Ku selamanya bahagia, bahagia, bahagia bila ku pandang Tuhanku kelak. Aku bahagia, bahagia tetap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu yang baru. Tetap menjaga protokol kesehatan di tengah-tengah situasi PPKM saat ini. Tuhan Yesus beserta Ibu Bapak Saudara, seluruh jemaat